Sega punya Sonic, Nintendo punya Mario. Kesuksesan Sega mengadaptasi Sonic sehingga dibikin sequel, tampaknya bikin Nintendo nggak mau kalah dan akhirnya mengeluarkan kembali IP game kesayangan mereka ke layar lebar. Yup, Mario Bros memang dilindungi banget oleh Nintendo. Setelah live action yang really cringe tahun 90-an dulu, Mario hening. Gamenya aja yang terus keluar dengan berbagai variasi, tapi itu pun eksklusif untuk konsol Nintendo. Mulai dari side-scrolling, RPG, 3D adventure, balap, berantem-beranteman, bahkan random sports. Nah, Aaron Horvath dan Michael Jelenic punya kesempatan emas, punya lapangan bermain yang luas untuk bikin film full CGI tentang tukang ledeng bersaudara yang benar-benar compelling melihat dari ragam dan gedenya IP ini. Jangan mau kalah mestinya sama Sonic. Tapi nyatanya, duo sutradara kita memang menebar banyak referensi dan merangkai cerita dari sana, membuat film Mario Bros ini fun bagi kita yang mengenalnya, tapi hati film ini ada di kastil yang lain. Belajar dari kesalahan film live actionnya dulu, film Mario Bros sebenarnya memulai dengan langkah yang lebih mantap. Setidaknya, film tahu sisi unggul Mario Bros, karakter manusia di tengah Mushroom Kingdom. Dan mereka membuat ini ya animasi semua, didesain semirip mungkin dengan gamenya. Secara cerita, aku bilang film ini merangkai setup yang cukup bisa mendaratkan karakter. Mario dan Luigi hidup di dunia nyata istilahnya. Mereka bekerja sebagai plumber dan mereka ini diledek oleh keluarga karenanya. Mario dan Luigi diceritakan sebagai dua orang dewasa yang diremehkan karena mereka kecil dan kerjaan mereka juga dianggap sepele. Nah, relasi antara Mario dan Luigi juga dibangun. Mario lebih berani dan lebih jago, sementara si Luigi orangnya agak penakut dan khawatiran. Sebagai animasi yang persis game, meski karakter mereka manusiawi, kita tetap melihat mereka melakukan kerjaan dengan cara yang cartoonish, sehingga film tetap berjalan lucu dan menghibur. Saat ingin membantu membereskan masalah banjir di kota Brooklyn, dua bersaudara ini tersedot pipa aneh yang membuat mereka terpisah. Mario mendarat di Mushroom Kingdom, sementara Luigi mendarat di wilayah Koopa yang dipimpin oleh Bowser. Mario nanti akan bekerjasama dengan Princess Peach untuk mengalahkan Bowser yang ingin memperluas kekuasaan, dan akhirnya mereka menyelamatkan Luigi. Yup, film ini memang punya kreasi sendiri sebagai bentuk adaptasi yang mereka lakukan. Karakter Peach disesuaikan dengan masa sekarang, saat cewek nggak lagi untuk diselamatkan. Peach di sini digali sebagai princess yang punya sisi petualang, yang lincah dan juga jagoan. Karakter-karakter lain seperti Donkey Kong dan bahkan si Bowser itu sendiri juga diperlihatkan dari sisi yang berbeda, tapi kita masih tetap mengenal mereka sebagai karakter yang sudah kita kenal. Soal sedikit perbedaan ini, Mario sendiri juga disorot bahkan sebelum film ini tayang, yakni soal aksen dan suara Mario yang terdengar berbeda dari versi video game. Chris Pratt yang nyuarain Mario sempat dirujak netizen karena suaranya beda. Tapi ternyata film ini punya alasan untuk membuat Mario terdengar seperti orang normal. Karena ternyata aksen Italia Mario dan Luigi itu diceritakan hanya sebagai gimmick yang mereka lakukan saat syuting iklan. Aksen itu cuma dipakai untuk menarik perhatian doang gitu. Sehingga sekarang kita bisa mewajarkan kenapa Mario suaranya seperti Chris Pratt bicara normal. Yaitu karena Mario supposed to be orang biasa juga yang masuk ke dunia ajaib di ujung pipa. Nah, bicara soal pengisi suara, menurutku Pratt menghidupkan Mario dengan baik. Suaranya terdengar antusias, bingung, atau lainnya dalam momen-momen yang tepat. Terkadang Mario akan bersorak ala game, dan Chris Pratt tidak terdengar maksa ngucapinnya. Namun voice acting yang benar-benar menonjol di sini adalah Jack Black sebagai Bowser. Aku hampir-hampir nggak menangkap itu suaranya si Jack Black. Baru saat dia ada adegan menyanyi, ciri khasnya terdengar. Dan itu momen yang tepat karena kita melihat Bowser dari sisi lain, sisi yang less barbarik. Salut buat Jack Black menghidupkannya ini. Nggak kayak Seth Rogen yang suaranya gitu-gitu melulu. Begitu Donkey Kong ngomong, kita langsung tahu ini suara Seth Rogen. Ketawanya jelas segala macam. Seth mainin karakter ini standar. Anya Taylor-Joy juga terdengar kurang nendang sebagai suara Peach. Tidak sememorable Bowser atau juga Luigi. Charlie Day sebagai Luigi memang cukup surprise juga buatku. Karena aku pikir dia bakal annoying, tapi Luigi-nya ternyata terdengar genuine. Suaranya cocok sama dinamika karakter si Luigi nanti.
Karakter dalam Mario Bros memakai berbagai item yang dikenal sebagai power-ups untuk menjadi kuat. Ada bunga yang bikin mereka bisa punya kekuatan api, ada kostum kucing yang buat mereka jadi punya jurus kucing, dan ada juga jamur yang literally membuat mereka bertambah besar. Mario di sini nggak suka jamur, tapi dia lebih nggak suka lagi sama dikatain kecil. Jadi power-ups benar-benar membantu dirinya. Tapi bukan power-ups yang bikin Mario berani. Mario berani karena dia nggak ragu mengakui kelemahan dan memakai power-ups. Mario berani karena dia nggak menyerah dan mencoba menyelesaikan tantangan platform terus-menerus sampai berhasil. Itu value film ini kurasa. Nah, kreasi seperti pada setup karakter sayangnya tidak dilakukan utuh untuk menggarap cerita. Begitu sampai di Mushroom Kingdom, dan Mario, Peach, dan juga si Luigi di tempat lain harus berpetualang, film ini mengganti kreasinya menjadi kreasi memunculkan referensi saja. Alur, development, journey, inner karakter dijadikan minimal. Film cuma jadi serentetan adegan-adegan yang merujuk pada video game. Belum pernah aku merasa pengen balik buat main game saat nonton film di bioskop. Mario Bros memang nostalgia itu. Begitu banyak karakter, hampir semua musuh di gamenya ada di sini loh. Tempat, platform, bahkan musik tuh bikin aku teringat sama sensasi main video gamenya dulu. Tapi ini sudah bukan lagi pujian, karena di balik itu semua, petualangan Mario di Mushroom Kingdom melawan Bowser terasa kosong. Efek Mario pisah dengan Luigi sama sekali tidak digali. Pas battle terakhir mereka ketemu, penyadaran Mario datang begitu saja. Mario cuma ngikut kemana karakter-karakter lain membawanya, kemana naskah mengarahkannya. Dia tidak benar-benar memainkan petualangan ini. Like, masalah banjir di kota saja terlupakan karena begitu Mario masuk ke Mushroom Kingdom, petualangannya udah jadi beda gitu. Dan kesempatan Mario balik ke kota, menyelamatkan kota itu datang dari pertarungan dia dengan Bowser di Mushroom Kingdom. Nah, di tengah-tengah itu Mario nggak pernah refleks soal kegagalan dia di awal atau semacamnya. Dia tuh jadi hero dan di-accept keluarga secara otomatis. Petualangannya tuh tidak terasa earn. Melainkan cuma jadi kayak rentetan kejadian seru seperti pada video game aja. Dia ngikut ke sana dan akhirnya jadi hero gitu. Film ini cuma punya hal-hal yang pernah kita lihat dan kita lakukan dalam video game. Tanpa ada konteks yang kuat atau konteks yang dibangun tapi dilupakan. Menyaksikan itu semua jadinya ya kayak ngelihat iklan video game terbaru Mario saja, ketimbang melihat film yang menceritakan soal Mario dan teman-temannya. Seolah puluhan referensi game Mario belum cukup, film lantas masukin nostalgia 80-an secara umum, membuat film menjadi semakin tampak ya cuma bergantung pada nostalgia saja. Contohnya ya, buatku paling mengganggu itu lagu-lagu populer 80-an. Like, why ada itu gitu? Aku sumringah setiap kali ada nada-nada dari game terdengar, mewarnai adegan sebagai background. Sebaliknya, aku mengernyit ketika lagu Take On Me yang diputar saat mereka masuk wilayah Donkey Kong. Bukannya muterin lagu theme game Donkey Kong yang tududung, tudududung, tududung, tudududung. Kan itu lagu Donkey Kong tuh bagus, kenapa nggak pakai itu gitu? Apa hubungannya lagu-lagu populer dengan film dari game? Toh gamenya nggak pakai lagu-lagu tersebut. Dari situ saja kita bisa menyimpulkan bahwa film ini ya benar-benar hanya menyasar gelombang nostalgia doang. Nggak benar-benar punya cerita untuk disajikan. Bekerjanya terbalik, alih-alih membangun cerita dan menghiasnya dengan referensi dan nostalgia, film ini justru ngumpulin referensi dan lantas menghubungkan semua itu dengan apa yang akhirnya mereka sebut sebagai cerita. Nggak heran film ini plotnya tuh tipis, bahkan kosong seperti tak berhati. Urusan game, aku memang lebih suka Nintendo dengan game-game seperti Mario, Donkey Kong, Metroid, Kirby, dan lain-lain. Tapi untuk urusan game yang diadaptasi jadi film, Sega, saingan Nintendo, ternyata masih unggul. Sonic 1, Mario 0. Film ini void, terasa kayak nggak ada cerita, padahal berangkat dari setup yang lumayan bikin film, terasa punya kreasi sendiri sebagai adaptasi. Tapi begitu petualangannya masuk, film ini tancap gas dan hanya berubah menjadi suguhan adegan-adegan seperti game. Juga lagu-lagu populer era lawas. Kalau dibilang menghibur dan menyenangkan, ya memang menghibur dan menyenangkan. Tapi bukan berlantas jadi sinema kan? Iklan sirup aja bisa menghibur. Dan memang baru seperti itulah level film ini. Baru seperti iklan. Aku berikan 4,5 dari 10 bintang emas untuk The Super Mario Bros. Movie. That's all we have for now. Pernah main video game Mario Bros? Power up apa yang jadi favorit kalian? Share di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi myodesir.com untuk review yang lebih detail.
Kalian bisa juga kunjungi store Mothership di ciptolaka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.